Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini dalam mimbar Gemar GSCA Peniel hari Rabu 4 November 2020, saya rindu berbagi berkat dari jadwal pembacaan di Yosua pasal 3 sampai pasal yang keempat. Dalam pasal ini dikisahkan bahwa Yosua yang sudah dipilih Tuhan, sudah ditetapkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, menggantikan Musa. Dan pada renungan kemarin dinyatakan bahwa Tuhan akan menyertai Yosua. Itu sebabnya Tuhan menekankan bahwa Yosua untuk tetap teguh, karena Tuhan menyertainya selalu. Dan pada pasal yang ketiga sampai yang keempat ini, Yosua memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sungai Yordan adalah sungai yang cukup panjang dan arusnya sangat deras. Dan orang akan berpikir bahwa mustahil bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan, karena memang arusnya yang cukup deras. Itu sebabnya bangsa Kanaan membuat sungai Yordan menjadi tempat perlindungan dari musuh-musuh mereka. Dan satu hal yang mustahil untuk menyeberangi sungai Yordan. Tetapi pada pasal ini dikisahkan bahwa bangsa Israel dengan pertolongan tangan Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan yang besar, mampu menyeberangi sungai Yordan dengan satu cara yang ajaib, yang luar biasa. Dikisahkan bahwa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan kuasa Tuhan yang membelah sungai Yordan menjadi satu tanah yang kering. Airnya membentengi sisi kanan dan sisi kiri, sehingga bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Hal ini terjadi karena bangsa Israel taat kepada Tuhan. Bangsa Israel pada pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan bahwa Yosua berkata kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Yosua memerintahkan kepada seluruh bangsa Israel untuk menguduskan diri, karena Tuhan akan berperkara yang besar terhadap bangsa Israel. Dan mereka taat. Seandainya bangsa Israel tidak taat pada pimpinan Yosua, pada perintah Yosua, mereka tidak menguduskan diri, maka tidak akan mungkin terjadi mujizat Tuhan. Sungai Yordan terbelah menjadi dua, dan sungai itu bisa dilewati. Bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Bangsa Israel taat. Mereka menguduskan dirinya sehingga mereka siap menerima mujizat Tuhan yang besar. Tabut Tuhan berjalan di depan. Para imam yang mengangkat tabut Tuhan, mereka berjalan mendahului bangsa Israel. Pada saat imam yang mengangkat tabut Tuhan menginjakkan kakinya di sungai Yordan, maka mujizat Allah yang besar terjadi. Sungai itu terbelah dan membuat benteng yang terbuat dari air di sisi kanan dan di sisi kiri. Dan sungai itu bisa dilewati. Bangsa Israel berjalan
menyeberangi sungai Yordan. Dan pada pasal yang keempat ayat yang ke-20, Tuhan memerintahkan Yosua untuk memilih 12 orang dari masing-masing suku untuk mengambil batu di sungai Yordan dan mendirikan sebagai tugu peringatan. Pada pasal yang keempat ayat yang ke-20 dikatakan ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Setelah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan semuanya selamat sampai ke seberang, para imam mengangkat tabut Tuhan dan sampai di seberang. Pada saat itu sungai Yordan kembali seperti semula, mengalir dengan deras seperti semula. Dan 12 batu yang sudah diambil dari sungai Yordan didirikan Yosua seperti perintah Allah di Gilgal sebagai tugu peringatan. Kenapa hal itu harus dilakukan? Karena Tuhan mempunyai maksud. Pada saat setiap orang melihat tugu peringatan tersebut, mereka akan mengingat bahwa perbuatan tangan Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang besar, yang membuat bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke negeri perjanjian, Kanaan. Bukan karena kehebatan bangsa Israel, bukan karena gagah kuat bangsa Israel, dan bukan juga karena hebatnya Yosua yang memimpin bangsa Israel. Tetapi semuanya itu terjadi karena tangan Tuhan yang kuat, yang membuat mujizat, sehingga bangsa Israel selamat sampai ke Kanaan. Dan kemudian pada pasal yang keempat ayat 21 sampai yang ke-23 dikatakan, lalu Yosua berkata kepada umat Israel, di kemudian hari apabila anak-anakmu menanyakan tentang arti dari batu-batu ini, beritahukanlah kepada mereka bahwa umat Israel menyeberangi sungai Yordan ini di atas tanah kering. Ceritakanlah kepada mereka bahwa Tuhan Allahmu mengeringkan sungai Yordan untuk kalian sampai tiba di seberang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mujizat Allah terjadi tidak hanya pada bangsa Israel, tetapi juga dalam kehidupan kita. Kita sering melewati masa-masa yang sukar. Kita bisa melewati pergumulan yang berat. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Karena tangan Tuhan menolong kita melewati masa-masa yang berat dalam kehidupan kita. Dan kita perlu mendirikan tugu peringatan. Kita mengingat bahwa Tuhanlah yang memampukan kita melewati segala pergumulan, beban dalam kehidupan kita. Dan kita akan merasa dikuatkan. Iman kita akan kembali tumbuh pada saat kita melihat tugu peringatan. Dulu Tuhan pernah menolong saya. Kalau sekarang ini saya mengalami pergumulan, saya yakin dan percaya Allah pasti sanggup menolong saya, sehingga iman kita terangkat. Dan kita juga bisa bersaksi, bercerita kepada anak-anak kita, kepada rekan-rekan kita yang juga mungkin mengalami pergumulan, persoalan. Kita bersaksi bahwa Tuhan pernah menolong saya, maka Tuhan pasti sanggup menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan semua sidang jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan. Anak-anak kita ditumbuhkan imannya karena mendengar kesaksian kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Kenapa kita harus mendirikan tugu peringatan?
supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan yang selalu menolong kita, sehingga kita terus menghormati Tuhan, kita terus memuji Tuhan, dan kemudian kita terus membangun iman percaya kita, supaya kita tetap mampu berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Dan kemudian tujuan yang lain dari Tugu Peringatan ini di pasal 4 ayat yang ke-24 berkata, supaya semua orang di dunia mengetahui besarnya kuasa Tuhan, dan dengan demikian kalian akan menghormati Tuhan Allahmu untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari setelah kita mengalami pertolongan Tuhan, kita dirikan tugu peringatan, supaya kita terus mengingat akan kuasa Tuhan yang besar, dan supaya setiap orang yang melihat, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Firman-Mu memperingatkan kami, supaya kami terus mengingat kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang besar, yang pernah menolong kami, sehingga kami tidak putus asa, tetapi iman kami terus kuat pada saat kami mengalami beban pergumulan yang berat saat ini. Karena kami tahu Allah yang dulu pernah menolong kami, pasti tetap akan sanggup menolong kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus mengucap syukur, ajar kami terus mengagungkan Engkau, dan ajar kami untuk boleh kami menguatkan iman kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami yang juga mengalami pergumulan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Tetap percaya bahwa Tuhan Allah yang menyertai kita, tangan Tuhan yang kuat, sanggup menolong kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena tangan Tuhan yang perkasa, yang selalu terulur, siap menopang kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Salam bergemar.